Ya, baik langsung saja barangkali ya. Setelah ini ada jadwal kuliah lagi nggak? Udah pulang sih Kak, Udah pulang? Ya, baik. udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yuhka Sundaya. Mungkin Mbak Pipi eh, kontak ke email saya dari itu ya, dari YouTube dulu mungkin ya. Nah, dari YouTube, terima kasih sudah apa namanya eh menyimak konten mengenai model input output. Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu dengan Mas Syarif, dengan Mbak Wanda, Mbak Levina dan Mbak Vivi ya. Saya izin panggil Mas Mbak aja karena eh, kebiasaan di sini mungkin. Nah, saya coba mungkin untuk membuat teman-teman ini mudah memahaminya, saya coba demonstrasikan di Microsoft Excel saya ya. Jadi kita mulai dengan model yang kecil dulu supaya nanti dengan data seperti yang ditampilkan oleh Mas Syarif itu bisa lebih mudah. Dan sebetulnya ini mudah banget gitu, nggak sulit ya. Kalau gitu saya izin izin share screen dulu ya, Mas Syarif ya. Baik siap Pak, udah Kak. Ya. Nah, di lembar kerja Excel ini akan saya demonstrasikan. Jadi, langkah pertama untuk memudahkan pekerjaan teman-teman, tugas apa? Tugas mata kuliah perencanaan wilayah ya, gitu ya. Yang pertama adalah memahami model input output agar logikanya bisa dipahami dulu gitu ya. Nah, setelah memahami model input output, baru yang teknisnya seperti koefisien teknis atau dinotasikan dengan A, kemudian matrik Leontief, yaitu matrik identitas dikurangi dengan koefisien teknis dan yang tadi dibutuhkan oleh Mas Syarif dan kawan-kawan yaitu matrik multiplier atau pengganda ya. Nah, nah, ini matrik koefisien teknis dan matrik pengganda itu punya makna yang penting, punya informasi yang penting bagi pengguna model input output ya. Nah, di mana matrik multiplier atau pengganda itu adalah kebalikan atau inverse dari matrik Leontief. Nah, disclaimer dulu bahwa model ini mudah banget, jadi teman-teman saya yakin akan mudah memahaminya ya. Nah, kalau kita mulai dari yang pertama, yaitu memahami model input output, jadi ada kita kita dari sebuah ilustrasi gitu ya, ada sektor, ada sektor produksi, ya sebut saja pertanian atau agriculture, kemudian manufaktur yang mengolahnya, dan ada service atau jasa. Nah, di daerah kita atau di negara kita, bahkan juga di negara-negara lain, semua sektor ini saling berinteraksi. Nah, ini adalah matrik yang disebut dengan matrik transaksi. Jadi yang berwarna kuning ini kita sebut dengan matrik transaksi.
transaksi atau input antara. Nah, ini istilah di dalam istilah teorinya lah, istilah teorinya. Matrik transaksi. Disebut matrik karena ada interaksi antara sektor pertanian dengan manufaktur, sektor jasa dengan pertanian. Jadi ada interaksi atau ada kebutuhan input output baik yang dibutuhkan oleh pertanian, oleh industri pengolahan atau manufaktur, dan sektor jasa. Nah, sebagai contoh misalnya, eh, apa sih? Oh, sebentar. Ketika membaca matrik ini, ada dua kata kunci ya. Kalau kita membacanya ke kanan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya. Tidak perlu menunggu penjelasan, biar teman-teman mudah memahaminya. Nah, Oke, Kak. ya, kalau kalau kita membaca ke kanan itu, ya, bermakna penjualan. Nah, kalau kita membacanya ke bawah, itu pembelian. Nah, jadi penjualan atau supply, kemudian pembelian atau demand, gitu ya. Nah, kalau ke bawah itu adalah pembelian. Nah, kalau penjualan kan dia mengeluarkan uang, memperoleh barang. Bisa, logikanya kan begitu ya. Penjualan itu mengeluarkan uang, memperoleh barang. Kalau pembelian itu eh, apa namanya? eh, Menerima barang, mengeluarkan uang kan begitu. Sorry. Kalau penjualan itu menawarkan atau mengeluarkan barang kemudian menerima uang. Kalau pembelian mengeluarkan uang, kemudian menerima barang kan gitu ya. Nah, sebut saja apa transaksi pertanian dengan pertanian itu misalnya kita sebut saja berapa? Misalnya 20. Nah, ilustrasinya 20 itu apa sih gitu kan. 20 itu pertanian itu ada pertanian tanaman bahan makanan gitu ya seperti hortikultura, kemudian ada peternakan, perkebunan dan kehutanan. Nah, hortikultura kan membutuhkan kayu ya, betul nggak Mas Arif? Membutuhkan Betul, mem- betul. membutuhkan bambu kan. Nah, untuk menunjang proses pertumbuhan. Nah, makanya angka 20 ini ya, 20 itu misalnya petani bambu menjual petani bambu menjual outputnya berupa bambu gitu ya kepada petani tanaman pangan sebesar 20 rupiah misalnya. Nah, itu kalau kita membacanya dari baris ke kanan ya. Nah, kalau membaca dari kolom atau ke bawah artinya tadi yang membeli itu kan petani tanaman hortikultura lah ya. Hortikultura itu kan seperti apa? Sayuran ya, sayuran. Bayam, kacang panjang apalagi. Eh, Macam-macam lah kawan-kawan yang lebih tahu di agribisnis. Nah, kalau membacanya dari kolom atau ke bawah, petani hortikultura membeli output berupa bambu sebesar 20, misalnya 20 juta rupiah dari apa namanya? Dari perkebunan bambu. Nah, ini jadi interpretasi 20 itu begitu. Nah, saya boleh ini dulu nggak? Cek dulu biar bisa diteruskan. Misalnya ke Mbak Wanda. Nah, coba dibaca dari baris coba Mbak Wanda. Saya izin sambil merokok nggak apa-apa. Ya, asapnya kan nggak nyampe ke Palembang ya. Coba Mbak Wanda dibaca dari baris Mbak Wanda.
Masih di mute suaranya? Jadi kalau dia ke kanan itu kan penjualan ya Kak. Ya, betul betul. Jadi kalau di sini mungkin penjualan dua ya sektor dari agribisnis agriculture ini dia tuh bisa menjual 20 siapa sih? Eh, Berapa Oke. ya? 21 petani bambu. Petani bambu dapat menjual banyak sekian. Ke petani dari Nah, nah membacanya memang kaku nih. Nah, kita contohkan yang di sebelah kiri ini petani bambu ya. Nah, yang di atas ini adalah hortikultura. Jadi kalau kita membaca ke kanan, ya kita membacanya petani bambu menjual outputnya, outputnya ini adalah bambu kan, gitu ya, kepada petani hortikultura sebesar eh petani bambu menjual outputnya kepada petani hortikultura untuk eh, untuk bahan baku atau input. Nah, makanya disebut dengan input output ya. Untuk bahan baku atau input tanaman pangan. Nah, gitu. Nah, jadi membacanya demikian. Nah, membacanya ini memang agak kaku, tapi nanti sampai multiplier juga membacanya akan begitu. Nah, oleh karena itu penting ini bagaimana kita membaca, cara membaca angka di dalam matrik transaksi atau input antara ini. Nah, di sini saya tuliskan nanti, jangan khawatir nanti filenya saya berikan ya. Jadi kalau membaca dari kanan, dan ini kita anggap saja ini petani bambu, berarti petani bambu menjual outputnya. Outputnya apa? Bambu ya. Kepada siapa? Kepada petani, petani hortikultura. Untuk apa? Untuk bahan baku atau input tanaman pangan ya di apa di sawah atau di ladang. Nah, ini kalau membacanya dari baris. Kalau membacanya dari kolom, karena di atas itu adalah petani juga, tapi petani hortikultura berarti membacanya petani hortikultura membeli eh, apa yang dibeli? Membeli output petani bambu gitu sebesar 20 juta untuk bahan baku atau input tanaman pangan. Oh ya, yang ini juga lupa angkanya ya. Yang baris petani bambu menjual outputnya kepada petani hortikultura, ya bisa di sini. Ini, petani bambu menjual outputnya sebesar besar 20 juta kepada siapa? Kepada petani hortikultura untuk bahan baku atau input tanaman pangan. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? bisa Kak. Oke. Nah, selanjutnya kita isi yang sebelah kanan. Ini biar tadi apa memahami logika dari model input output supaya nanti kesananya mudah dan saya yakin ini mudah banget. Nah, kemudian apa namanya output apa bambu juga tidak hanya dibutuhkan oleh hortikultura ya. Nah, misalnya dibutuhkan juga oleh industri kerajinan tangan ya. Kalau di daerah saya bambu itu untuk apa? Untuk tempat nasi. Apa namanya kalau di Bandung disebutnya boboko. Disebutnya boboko untuk tempat nasi ya.
Nah, jadi dari bambu kemudian diolah menjadi tempat nasi itu sudah manufaktur ya, melalui pekerjaan yang disebut dengan kerajinan tangan atau digunakan untuk apa alat-alat memasak yang lain ya, digunakan untuk alat-alat memasak yang lain. Nah, ketika bambu itu digunakan untuk alat-alat memasak ya, seperti apa? Boboko, kemudian tempat nasi, tempat makanan, bahkan untuk sektor konstruksi itu ya, untuk bahan baku rumah, kan rumah juga biasanya untuk pondasi-pondasi ketika bikin pertama kali bikin apa bangunan itu menggunakan bambu. Nah, itu juga untuk manufaktur. Nah, sebut saja petani bambu ini menjual bambunya untuk kebutuhan sektor industri atau manufaktur, sebut saja 40 juta rupiah. Nah, kemudian kepada sektor jasa, ya, jasa ini macam-macam kan. Ada jasa transportasi, kemudian ada jasa keuangan, ada jasa pendidikan, misalnya ya, ada jasa kesehatan, ada olahraga dan macam-macam. Nah, itu misalnya tidak ada penjualan ke sektor jasa gitu. Jadi baris ini menjelaskan bahwa petani bambu outputnya hanya digunakan oleh petani hortikultura dan industri kerajinan tangan untuk menghasilkan barang-barang untuk kebutuhan apa namanya alat-alat makanan. Nah, di baris kedua misalnya pertanian hortikultura kan butuh pupuk ya, betul nggak? Butuh pupuk, butuh obat-obatan, pestisida. Nah, penghasil pupuk, obat-obatan atau pestisida itu kan sektor manufaktur ya. Kalau di Indonesia apa namanya PT Pupuk Kujang ya. Di Palembang juga ada industri pupuk ya. Betul nggak, Mbak Pipi? Putri. Iya, betul Kak. Ada Ada Pusri. Pusri, Pupuk Sriwijaya itu ya. Teman saya dulu kuliah penelitiannya di Pusri dulu. Nah, misalnya menjual berapa? 30 misalnya. 30 juta. Jadi 30 juta itu adalah pupuk, obat-obatan atau pestisida yang dijual oleh Pusri dan Pusri itu perusahaan manufaktur kepada sektor pertanian. Nah, sektor pertaniannya adalah pertanian hortikultura. Kalau kita membacanya dari kolom berarti sektor pertanian hortikultura itu membeli input berupa pupuk sebesar 30 juta dari ya sektor manufaktur atau PT Pusri sebesar 30 juta. Nah, kemudian manufaktur itu kan banyak ya, tidak hanya pupuk, ada kerajinan tangan, ada mobil, ada motor, apalagi ya, manufaktur. Banyak banget lah ya. Nah, dia misalnya ada yang menjual besi ya. Ada menjual besi, kalau di Indonesia itu Krakatau Steel ya. Krakatau Steel di mana? Di Pandeglang, Banten. Dibutuhkan untuk industri otomotif ya, dibutuhkan untuk industri otomotif, untuk motor dan mobil. Misalnya sebesar berapa ya? 50 juta misalnya. 50 juta. Nah, kemudian sektor manufaktur, sektor jasa ini butuh juga ya peralatan-peralatan dari manufaktur. Misalnya komputer kan manufaktur juga ya. Komputer, handphone, manufaktur itu kan digunakan oleh perbankan dan perbankan itu adalah sektor jasa. Sebut saja sebesar berapa ya? Sebesar ngarang aja lah 20 misalnya, 20 juta. Nah, kemudian sektor jasa termasuk jasa keuangan, misalnya koperasi unit desa itu kan jasa juga ya. Karena petani itu membutuhkan juga modal kerja ya untuk bayar penggarap itu ya. Kemudian butuh kredit juga kan, butuh kredit juga. Jadi panennya 3 bulan ke depan. Nah, untuk membiayai sehari-hari selama 3 bulan ke depan, misalnya
pinjam dari sektor keuangan dan sektor keuangan masuk ke sektor jasa. Sebut saja 60 ya. Sebut saja 60 juta. Nah, kemudian sektor perbankan yang termasuk sektor servis atau jasa juga memberikan atau menjual outputnya berupa kredit modal kerja kepada perusahaan-perusahaan atau kepada industri atau pada sektor manufaktur. Ya, sebut saja berapa ya? 10 juta misalnya. Dan transaksi antar apa? Transaksi antar sektor jasa juga terjadi. Nah, misalnya perbankan dengan leasing. Perusahaan leasing itu kan menjual motor, menjual mobil, tapi nanti bayarnya ke bank kan gitu ya. Gitu. Nah, misalnya sebut saja ini 20 juga. Nah, teman-teman, kalau ini dijumlahkan, itu disebut dengan total input antara. Nah, itu disebut dengan ini apa namanya? Total input antara. Kenapa disebut input? Karena membeli gitu ya. Karena membeli, sektor-sektor ini membeli. Nah, kalau sisi kanan, jadi ini total input antara ya. Nah, eh Nah, kalau di kolomnya karena ke kanan itu menjual, nah karena ke kanan itu menjual, berarti disebut apa? Total Total output. output antara. Nah, yes, betul. Nah, total output petani bambu untuk perekonomian itu sebesar 60. Ya, disebut untuk perekonomian karena untuk melayani kebutuhan input pertanian dan manufaktur. Nah, total output antara manufaktur sebesar 100 dan sektor jasa total outputnya 90. Jadi yang paling besar di sini, yang paling besar itu outputnya siapa? Outputnya sektor manufaktur. Manufacturing. Yang kedua apa sektor jasa ya. Bentar. Ini saya tarik ke atas dulu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya teruskan ke dua matrik berikutnya. Kok itu mohon kalau sampai aman Kak. Aman Kak. Bisa diulangi? Belum tidak jelas suaranya. Untuk bagian ini aman, kami udah cukup mengerti. Oke, siap, siap. Ya. Nah, ini biar tidak terlalu lebar saya ini dulu wrap dulu. Oh, nah. Nah, kemudian nah, kemudian si sektor pertanian, manufaktur dan jasa juga membutuhkan apa yang disebut dengan input primer. Nah, jadi kalau input dan output yang dipertukarkan atau yang dibutuhkan atau yang dihasilkan oleh setiap sektor itu disebut dengan apa? Input atau transaksi antara ya. Disebut dengan transaksi antara. Disebut antara itu karena bahan baku gitu. Nah, tapi mereka juga perlu apa? Perlu input yang disebut dengan input primer. Nah, input primer itu apa saja? Input primer itu tenaga kerja ya, labor. Kemudian apa lagi? Modal ya. Nah, ini secara umum. Kalau Nah, izin file betul. terhapus dari Ya, pertanian, manufaktur dan sektor jasa itu perlu input tenaga kerja dong. Ya, kalau petani ada petani penggarapnya. Kalau di manufaktur ada apa pekerja-pekerjanya, ada karyawannya. Di sektor jasa juga ada karyawannya. Nah, tapi yang tertera di dalam tabel input output itu bukan jumlah orangnya, bukan jumlah modalnya, tapi pengeluaran berupa upah untuk tenaga kerja.
Nah, misalnya di sini gimana? Ada yang ditanyakan? Enggak. Oh, bentar ya. Nah, misalnya pertanian tadi hortikultura mengeluarkan uang sebesar 60 juta untuk tenaga kerjanya, untuk petani penggarap sampai dengan apa? Pasca panen misalnya. Gitu ya. Nah, jadi 60 itu ini warnanya saya bedain ya, warnanya jadi apa ya? Hijau lah. Nah, jadi 60 itu kita membacanya sektor pertanian dalam hal ini adalah yang kita contohkan hortikultura ya, mengeluarkan uang untuk upah tenaga kerja, mengeluarkan untuk upah tenaga kerja sebesar 60 juta 60 juta rupiah. Itu kalau kita membaca dari kolom ya. Nah, kalau kita membacanya dari baris, yang baris itu kan variabelnya tenaga kerja ya, upah tenaga kerja. Kalau kita membacanya dari baris, kita membacanya ya, tenaga kerja ya menyuplai jasanya kepada sektor pertanian sebesar berapa? 60 juta rupiah. Nah, itu kalau kita membacanya dari baris gitu ya. Kalau dari baris tetap aja dia menjual. Yang dijual oleh tenaga kerja kan jasa tenaga kerjanya. Jadi kalau membaca dari baris, tenaga kerja itu menawarkan atau menjual jasanya kepada sektor pertanian sebesar 60 juta. Kalau kita membacanya dari kolom, sektor pertanian mengeluarkan uang untuk upah tenaga kerja sebesar 60 juta. Nah, kemudian untuk modal, ya, modal ini kan modal fisik ya. Misalnya kalau pertanian itu sewa lahan, apalagi coba kira-kira Mas Arif, modal pertanian. Pupuk, pestisida, ya bibit juga masuk. Nah, bukan Mas Arif, sedikit saya koreksi. Kalau pupuk pestisida itu adalah input antara, bukan input primer. Nah, modal di sini kalau pertanian itu yang atau yang berlaku umum ya, pertanian manufaktur itu lahan. Kalau manufaktur itu Alat-alat, alat-alat berat, misalnya mesin ya, mesin berteknologi tinggi oh, itu masuk modal. Tapi kalau pupuk pestisida itu masuknya bahan baku atau input antara karena langsung habis. Nah, kalau modal itu input yang tidak langsung habis. Cangkul, tahu cangkul kan? Cangkul itu modal bagi petani. Karena setelah dipakai, cangkulnya nggak hilang. Nah, itu adalah modal. Jadi modal itu input yang kalau digunakan itu bisa terus-menerus. oke. Itu. Nah, kalau bahan baku kalau digunakan ya udah habis untuk apa zamannya untuk inputnya gitu ya. Nah, sebut saja untuk lahan, untuk cangkul dan lain-lain itu sebut saja 10 juta. Nah, kemudian manufaktur itu mengeluarkan uang untuk tenaga kerjanya sebut saja 40 gitu ya, 40 juta. Kemudian sektor jasa ya, ada jasa keuangan, jasa macam-macam itu mengeluarkan uang untuk upah tenaga kerjanya katakanlah 10 juta. Nah, kemudian sektor manufaktur mengeluarkan uang untuk modalnya, untuk lahan, untuk mesin dan seterusnya taruhlah 100 gitu ya. Dan untuk sektor jasa itu 50. Nah, total dari yang
matrik berwarna hijau itu disebut dengan total input apa? Primer. Total input primer. Nah, yang sebelah kanannya berarti total total masuknya masih ini total output antara. Nah, totalnya ya tinggal dijumlah ya. Total input primer 70 untuk pertanian, 140 untuk manufaktur, dan 60 untuk sektor jasa. Jadi, perekonomian ini total inputnya adalah total input primer, ya rubah jadi hijau ya. Total input primer ditambah dengan total input antara. Nah, jadi berapa total input yang digunakan oleh sektor pertanian? Yaitu 10 ditambah 70. Nah, artinya serat, sorry, 110 ditambah 70. Nah, jadi 180 ini 110 untuk input antara, 70 untuk input primer. Nah, bisa dipahami sampai situ? Bisa, Kak. Oke. Nah, untuk manufaktur total outputnya 240 ya. 100 ditambah 140. Dan untuk jasa itu 140 ditambah 60. Gitu. Nah, ini saya berikan. Nah, itu adalah dua matrik eh, yang sudah kita pahami. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah output ini untuk siapa? Gitu ya. Output ini untuk siapa? Nah, output ini untuk memenuhi permintaan. Itu. Nah, ada beberapa jenis permintaan. Ada permintaan untuk konsumsi, ya, dan ada permintaan untuk yang disebut dengan pembentukan modal. Kemudian permintaan luar negeri atau yang disebut dengan ekspor. Gitu. Kalau konsumsi untuk dalam negeri, kalau ekspor untuk kebutuhan luar negeri. Nah, ini suara saya masih jelas, kawan-kawan? Jelas, Jelas Kak. sekali. Ya, terima kasih. Saudara. Nah, katakanlah sektor pertanian ini ya menjual outputnya untuk konsumsi gitu ya, untuk konsumsi sebesar berapa ya? Coba sebut aja Mas Harif berapa? Berapa 20 atau 30? Bebas ya? Bebas, 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 bebas. 30. 50. Nah, berarti kan membacanya sektor pertanian menjual outputnya Jual ya. sebesar 60 ada Kalau dari baris berarti sektor agriculture atau pertanian menjual outputnya menjual output sebesar 50 sebesar juta 50 juta untuk kebutuhan keperluan konsumsi. konsumsi. Ya, betul, betul, betul. Nah, kalau kita membaca dari kolom, berarti dari kolom konsumsi ya, kita membacanya berarti masyarakat membeli output ya sektor pertanian sebesar 50 juta untuk kebutuhan konsumsi. Konsumsi. Nah, itu. Nah, ini memang harus dihafal-hafal cara membacanya, Mas Harif ya. Cara membaca dari baris, cara membaca dari kolom itu harus lancar nanti, harus lancar. Nah, kemudian output semua sektor juga tidak untuk konsumsi, nah, tapi juga untuk pembentukan modal, untuk pembentukan modal. Misalnya apa?
Kalau apa namanya tadi petani bambu ya, bambunya tidak dijual semua, tapi dia apa namanya kan bambu itu gampang nanamnya ya, tinggal dipotong tunasnya, kemudian di apa namanya, tinggal ditancepin ke tanah itu kan jadi lagi ya. Nah, kalau itu yang dilakukan petani bambu, berarti petani bambu itu membentuk modal. Nah, karena untuk penjualan berikutnya. Nah, sebut saja ini berapa nih untuk pembentukan modal, Mbak Wanda? 25. 25 juta Ya. ya. 25 juta. Oke. Nah, kemudian diekspor juga nih. Ya, tidak hanya bambu yang diekspor itu kan kopi diekspor gitu ya, apalagi beras mah kita masih impor ya. Untuk diekspor berapa Mbak Pipi? Sebut aja bebas. 40, Kak. 40 ya. Nah, manufaktur juga menjual outputnya untuk konsumsi misalnya 60. Berapa? Kemudian untuk pembentukan modal 70. Kemudian untuk diekspor ke luar negeri misalnya 6. Sorry. Kenapa ini jadi kuning terus ya? 60 misalnya. Nah, sektor jasa misalnya melayani kredit konsumsi, kan ada kredit konsumsi ya, kredit card gitu kan, kartu kredit untuk masyarakat misalnya 10 juta. Kemudian untuk pembentukan modal misalnya 20. Kemudian eh, tidak ada yang mereka ekspor gitu ya, ekspornya 0. Nah, ini kalau dijumlahkan itu adalah total permintaan atau total konsumsi sebesar 120, total pembentukan modal sebesar 115 juta, dan total ekspornya sebesar 100. Nah, di sebelah kanan tabel itu ya kita menyebutnya total output. Sorry, ini total output eh sorry, total permintaan akhir. Nah, jadi yang saya beri warna warna apa ya? Warna ini aja, orange ya. Yang berwarna orange ini itu adalah permintaan akhir. Nah, total permintaan akhirnya sebesar 115. Nah, 115 ini adalah output sektor pertanian yang digunakan di dalam perekonomian. Itu ya. Sorry, sorry. Output sektor pertanian yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir. 50-nya untuk konsumsi, 25-nya untuk pembentukan modal dan 40-nya diekspor keluar. Nah, sehingga total output itu total input antara ditambah dengan total permintaan akhir. Nah, berarti untuk sektor pertanian, agriculture, total outputnya adalah 60 ditambah 115. Nah, berikutnya ini tinggal kita jumlahkan. Nah, ini kita sudah mengetahui ya, 290 itu adalah total output sektor manufaktur. 290 itu dari mana? 100-nya untuk memenuhi kebutuhan antara atau bahan baku, dan 190-nya untuk memenuhi permintaan akhir. Nah, sampai di situ jelas nggak, kawan-kawan? Nah, sehingga itulah yang disebut dengan apa? Ini kan total input ya. Itulah yang disebut dengan input output. Nah, asal katanya dari situ. Asal katanya dari situ. Nah, kalau kita
eh, jumlahkan semuanya ya. Ini kita tinggal tarik dari sini. Kita akan menemukan apa yang disebut dengan keseimbangan antara input dan output. Nah, total inputnya, nah ini kan total inputnya. Belum kita total tadi ya. Kita jumlahkan. Nah, ini berapa jumlahnya? Nih. Berapa? 250 ya. 200, sorry. 250 ditambah H18. Ini belum kita jumlahkan juga. Nah, 250 ditambah H berapa? 17 ya. 520. Nah, ini jadi total outputnya jadi total outputnya 520 ditambah 335. Nah, ini 500, oh sorry, total output, total input. Bentar. Ini tambah ini ya. Sorry. Nah, jadi total input perekonomian ini adalah 855. Dari mana 855 juta itu? Ya, dari total maaf ini bukan total output, total input. Sorry, benar-benar total output antara 520 ditambah 335. Nah, inilah yang disebut dengan ya, inilah yang disebut dengan produk domestik bruto ya. Nah, jadi kalau ini siapa Mas Syarif ya. Kalau total output 585 itu ya. Ditambah tadi pengeluaran untuk upah tenaga kerja, ditambah untuk pengeluaran untuk modal gitu. Maka ini adalah total outputnya. Nah, jadi total output. Dan ini tadi total input. Nah, jadi input output ini harus seimbang. Total inputnya 855, total outputnya 855 juga. Nah, kalau tabelnya sudah seimbang, maka bisa berikutnya kita tinggal menghitung koefisien teknis sampai dengan pengganda. Nah, berikutnya kita akan menghitung apa yang disebut dengan koefisien teknis. Koefisien teknis itu artinya adalah apa namanya persentase input ya, persentase input yang digunakan. Nah, disebut persentase berarti rasio ya. Nah, tadi kan kita ada 3 sektor, ada agriculture,
ada manufaktur, ada jasa atau services ya. Agriculture, manufaktur, services. Nah, ini ke kanan nih. Nah, kita menghitung koefisien teknis itu setiap sel nih 20, 40 dan seterusnya dibagi dengan total inputnya. Nah, jadi di sel pertanian dengan pertanian atau agriculture dengan agriculture itu adalah 20 dibagi dengan total inputnya. Total inputnya ini 180 gitu. Nah, kemudian total input manufaktur 40 dibagi 240. Untuk input apa jasa 0 dibagi dengan 100. 0. Nah, biar ini komanya kita kecilin ya. Nah, gitu. Nah, setiap oh, setiap sel itu dibagi dengan total inputnya. Setiap sel kita bagi dengan total inputnya ya. Nah, tentu nanti ada tekniknya Mas Syarif karena yang Mas Syarif gunakan itu berapa sektor, Mas? Tabel Mas Syarif itu tadi berapa sektor? 50 Belas. atau 17, 17 Pak. oh 17, 17. Ya, Nah, kalau untuk 17 kan kalau satu-satu lama ya, Mas ya. Kalau satu-satu itu lama. Nah, jadi ada caranya nih. Mau tahu nggak caranya? Mau tahu nggak cara cepatnya? mau, mau. Ah, jadi cara cepatnya gini. Di blok dulu, di blok dulu, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita blok matrik input antaranya, kemudian dibagi kan? Nah, dibagi dengan total inputnya. Gitu. Nah, kemudian kita tekan Shift, Control, Enter. Tuh, gitu loh, Mas. Ya, Saya. ulangi lagi. Ini biasanya yang bikin kesel. Ini biasanya bikin kesel karena tabelnya besar. Aduh, harus satu-satu. Nah, itu udah pekerjaan robot aja kalau begitu. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Caranya adalah di blok matrik kosongnya, kemudian ketik sama dengan, kemudian kita blok matrik input antaranya, kemudian dibagi dengan total baris. Nah, kemudian kita tekan Shift, Control, Enter. Nah, jadi perintahnya adalah Shift, Control, Enter. Nah, untuk multiplier juga akan gitu, Mas, nanti. Nah, gampang, ya. Nah, ini kita sudah berhasil untuk koefisien teknis atau disebut dengan mana ini? Disebut dengan A ya. A. Jadi A itu adalah simbol koefisien teknis. Nah, kemudian kita membuat matrik identitas. Nah, matrik identitas itu jadi yang kita ambil itu sektor-sektornya Mas Syarif. Nanti untuk advance ini basicnya ya. Untuk advance model input output bolehlah nanti ada pertemuan lainnya. Tapi yang penting kalau basicnya ini udah bisa, pengembangannya ke sana gampang banget ya. Matrik identitas atau matrik I ya. Nah, apa itu? Nah, matrik identitas itu adalah matrik yang diagonalnya satu itu, Mas. Matrik yang diagonalnya satu. Nah, jadi tinggal kita ini satu, 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 itu ya. Nah, ini memang kalau matrik identitas apa namanya gampang lah
Jadi dinolkan aja dulu semuanya gitu ya. Dinolkan dulu semuanya. Kan 17 sektor ya. Nanti tinggal itu aja apa? Ketik satu di tengahnya tuh gitu. Nah, itu adalah matrik apa? I ini ya. Matrik I ini atau matrik eh, matrik identitas. Nah, matrik identitas itu untuk apa? Untuk membuat matrik Leontief. Nah, matrik Leontief itu adalah matrik identitas atau I dikurangi dengan matrik koefisien teknis atau A. Nah, ini juga gampang banget ya. Ini kita hapus dulu. Nah, caranya bisa langsung seperti tadi, Mas. Ya, di blok sama dengan kemudian kita blok matrik identitas dulu, kemudian pakai kurung kita kurangi dengan matrik koefisien teknis gitu ya. Shift, Control, Enter. Nah, itu ya. Jadi nggak usah satu-satu ya, lama nanti ya. Ulangi lagi ya. Mau diulangi lagi nggak? Mau. Ya Kak, ini kali kami sekalian coba di Excel Kak. Oh ya ya, benar-benar bagus bagus. Di blok, kemudian sama dengan di blok matrik identitasnya, kemudian dikurangi dengan matrik koefisien teknis atau matrik A. Nah, setelah itu tekan Shift, Control, Enter. Dah. Nah, ciri daripada matrik kenapa disebut Leontief? Karena input-output itu dibikin oleh seorang ekonom namanya Wassily Leontief. Nah, jadi diambil nama belakangnya, Leontief itu. Jadi Leontief itu nama orang. Nah, ciri khas matrik Leontief yang benar itu kalau diagonalnya positif. Diagonalnya positif. Berarti itu matrik Leontiefnya udah benar. Nah, kalau diagonalnya ada yang negatif, berarti teman-teman harus mengoreksi lagi koefisien teknis. Barangkali ada salah gitu ya, ada salah dalam komputasi. Nah, kenapa positif? Ya karena diagonalnya kan satu. Nah, satu dikurangi dengan bilangan desimal kan positif ya, gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk pada materi terakhirnya yaitu matrik pengganda atau kebalikan ya atau multiplier atau kebalikan daripada matrik Leontief. Nah, secara matematis itu simbolnya pangkat min satu ya, superscript. Nah, gitu loh. Nah, jadi kalau kita membaca ini I kurangi A pangkat min satu itu adalah udah matrik pengganda atau multiplier. Nah, kalau dihitung dengan matematik ya, kan harus dihitung dulu apa namanya, adjoinnya harus dihitung lama lah gitu ya. Determinannya harus dihitung. Nah, itu kalau manual. Nah, tapi kalau di Excel itu kita bisa menggunakan komen atau perintah eh apa matrik inverse. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Caranya hampir sama ya. Samalah. Di blok dulu matriknya, kemudian sama dengan. Nah, kita masukkan instruksinya atau komennya. Komennya apa? M inverse. Nah, itu sudah ada tuh di Excel tuh. M inverse. Nah, M inverse ini akan membantu kita untuk menghasilkan ya multiplier efek atau matrik pengganda. Nah, kita tinggal blok ini matrik Leontiefnya, tutup kurung jangan lupa.
Kalau nggak ditutup kurung nanti kabur dia. Kemudian Shift, Control, Enter. Nah ini Mas, udah jadi nih matrik penggandanya. Nah ini udah jadi. Kita ulangi lagi nggak? Perlu diulangi lagi? Boleh, Kak. Boleh. Ya, coba Mbak Wanda. Tadi gimana? Pertama diblok dulu matrik kosongnya. Kemudian tekan apa? Sama dengan Sama dengan min first. M in first. First. Dalam Ya, kurung. dalam kurung ini ya, Blok. Mm-mm. blok. Kemudian tekan Tutup apa? kurung. Shift, Control, Sip. Enter. Enter. Ah, udah jadi tuh. Ya, Ih, bukan. Oh, berarti 17 ini. tepuk tangan dong. Lagi baca lagi. Nah, ini disebut dengan yang disebut dengan multiplier output. Yang baris itu disebut dengan multiplier input. Nah, ini saya ingin menerangkan cara membacanya biar benar ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan 2,10 ya. Nah, manufaktur 1,79, servis atau jasa 1,7. Total outputnya pertanian 152, manufaktur 2,09, jasa 199. Nah, ini apa artinya? Nah, ini artinya ya. Tadi ingat-ingat kalau kita membaca baris itu menjual. Kalau kita membaca kolom itu membeli. Nah, coba saya tanya ini dulu biar nggak lupa nih Mas Syarif nih. Kalau baris, Menjual. Kalau membeli. nah, kolom, Membeli. baris, Menjual. kolom, Membeli. kolom. Membeli. Ah, ya. Saya tes ini Mbak siapa? Mbak Wanda. Mana yang mana Mbak Wanda itu? Kolom, Malu-malu Mbak Wandanya. Kolom kolom, itu menjual. kolom loh. Membeli. Oh, enggak nih. Mau Ah, berjinjak, kan. mau berjinjak. Fokus. Baris, Menjual. baris. Menjual. Nah, saya pakai kode ya. Kalau kalau ini baris, kalau ini kolom ya. Ah, dari menjual. Menjual ya. Ini Membeli. nah, Menjual. 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 Membeli. Membeli. ya gitulah. Biar biar hafal, cepat hafal. Nah, ini adalah multiplier output, ini adalah multiplier input. Nah, bagaimana membacanya? Nah, ini 1,52. Ini karena dia sektor pertanian, artinya apa? Ya. Jika ini pakai jika, harus pakai jika karena belum kenyataan ya. Jika permintaan, nah harus ada permintaan. Karena apa? Karena tadi kan outputnya itu diminta ya untuk konsumsi, pembentukan modal, dan untuk ekspor. Jika permintaan terhadap apa output sektor agriculture meningkat, nah meningkat 1 juta rupiah, jadi satuannya 1 juta rupiah, maka output ya sektor agriculture akan meningkat sebesar 1,52 juta. Nah itu pengganda tuh begitu ya. Nah, jadi kita baca lagi ya.
Multiplier output sektor pertanian itu sebesar 1,52. Membacanya adalah jika permintaan terhadap output sektor pertanian meningkat 1 juta, ya, maka output sektor pertanian, sorry. Jika permintaan terhadap output sektor pertanian meningkat 1 juta, maka output perekonomian atau semua sektor nih akan meningkat 1,52 juta. Nah, yang kedua, itu sektor apa nih? Baris kedua tuh sektor Oke. Manufaktur. Manufaktur. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Jika Jika permintaan terhadap permintaan terhadap output output sektor manufaktur meningkat 1 juta, maka output perekonomian atau seluruh sektor akan meningkat sebesar akan meningkat sebesar 2,9 juta. jadi hampir 2 kali lipat ya pengaruh dari manufaktur itu ya. Nah, jadi kita sudah bisa melihat nih yang berperan atau berpengaruh besar dalam perekonomian yang kita contohkan ini adalah sektor manufaktur. Karena kalau permintaannya naik 1 juta, output perekonomian atau produk domestik bruto itu akan meningkat 2 kali lipat. Dahsyat itu. Nah, nanti teman-teman akan menemukan tuh di tabel input output yang ditunjukkan oleh Mas Arif tadi, akan menemukan sektor mana yang punya dampak besar terhadap perekonomian. Nah, itu yang biasanya kita sebut dengan sektor unggulan, gitu ya, sektor unggulan. Nah, satu lagi nih, yang jasa ya. Gimana? Jika permintaan terhadap sektor sektor jasa Ya, meningkat meningkat 1 juta, maka output seluruh output perekonomian perekonomian atau seluruh sektor sebesar akan meningkat sebesar 1,99 juta. Nah, jadi kalau kita ranking, yang pengaruh paling besar nomor 1 itu dulu manufaktur. Yang kedua adalah jasa. Yang ketiga adalah Pertanian. Ya, Iya. gitu. Ya. Nah, biasanya yang dibaca itu yang multiplier output ya. Biasanya yang dibaca itu yang multiplier output. Nah, kalau yang apa namanya? Yang ini yang apa namanya kolom ya kolom kolom itu kan pembelian ya. Nah, di sini aja lah saya nulisnya di kolom aja ya. Jika apa terdapat itu ya, jika terdapat pembelian terhadap output sektor pertanian sebesar 1 juta itu, maka output perekonomian atau seluruh sektor akan meningkat sebesar berapa? Berapa tadi ya? Nggak kelihatan. 2,10. Nah, 2,1 juta ya. Nah, nanti kan di analisis ini harus diinterpretasikan nih apa multiplier ini benar nggak, Mas Arif? Ini tugasnya apa? Makalah atau laporan penelitian? Eh, jadi kami itu tugasnya cuman kayak interpretasi aja Kak untuk pengganti nilai UAS. Jadi UASnya tuh menghitung tabel output input ini. Oh, oke oke. Nah,
Kak, Ya. ini apa kan kami ini tadi multiplier outputnya tuh ada, nah tapi di tugas kami tuh kayak ada kayak pengganda output dan di tenaga kerja sama pendapatan itu kayak mana Kak? Ya, nanti satu-satu ini dulu ya. Nah, nah ini baru pengganda output. Nah, berikutnya nanti ke multiplier apa namanya? Pendapatan ya. Multiplier Iya Kak, pendapatan dan apa? pendapatan Pendapatan aja tenaga kerja. dan tenaga kerja. Oke. RP 1 juta, maka tadi berapa? 1,7 berapa? 1,7 ya. Nah, itu. Nah, ini teman-teman, berikutnya kita akan apa? Kita tambahkan di sini ya. Multiplier pendapatan dan multiplier tenaga kerja gitu ya. Betul, Mbak Wanda? Iya betul Kak. Woi, Hmm. Nah, kita eh, lanjut ke multiplier pendapatan dulu ya. Kita lanjut ke multiplier pendapatan. Nah, matrik multiplier ini ya kita copy dulu. Kita copy dulu. Nah, kita copy dulu. Nah, biar nggak bersatu dengan rumus, kita gunakan angkanya saja ya. Kalau ini kan tadi ada itunya, ada perintahnya ya. Nah, ini untuk ini aja, biar memori komputer nggak cepat habis saja. Ya. Nah, untuk menghasilkan multiplier pendapatan, kita akan melakukan yang disebut dengan simulasi. Nah, simulasi apa? Simulasi input, output. Yang kita butuhkan adalah, yang pertama adalah ini, koefisien, eh, ini, apa namanya, sorry. Koefisien, koefisien output. Ya. Nah, koefisien output itu apa? Koefisien output itu apa? Rasio antara total output, rasio total output aja, rasio total output terhadap total input. Nah, untuk memperoleh koefisien ini kita kembali ke tabel awal sini, ya. Nah, ini kan total outputnya ya, itu. Total inputnya berapa? 855. Nah, jadi ini nah, ya. ya kita sebut koefisien output. Nah, tinggal ini aja dibagi 855, kemudian dikunci ya. Nah, tinggal tarik ke bawah. Sorry. Kalau di MacBook itu kunci itu pakai apa ya? Bentar. Kami Windows segala Kak. Saya lupa kalau di MacBook itu pakai apa ya? Kuncinya itu dollar. Udah manual aja deh. Nah, kalau di Windows kan tinggal Fn F4 ya. Di Windows tinggal Fn F4, kemudian tinggal ditarik ke bawah. Nah,
Udah ya. Nah, kalau sudah ini kita copy. Nah, jadi yang kita copy adalah koefisien output. Koefisien output itu rasio total output setiap sektor terhadap total inputnya. Ya. Sampai situ jelas? Nah, kemudian kita tempel di sini ya. Kita tempel di sini. Oke. Nah, di sebelah kanan koefisien output ya. eh, kita membuat apa yang disebut dengan kolom shock ya. Ini istilah ekonomi shock itu. Shock itu artinya seperti multiplier tadi ya. Jika ada permintaan, nah itu disebut dengan shock. Jika terjadi tambahan permintaan terhadap output manufaktur, jika terjadi tambahan permintaan terhadap output pertanian dan jasa, nah itu disebut dengan shock ya. Nah ini kita nolkan saja dulu. Kita nolkan dulu ya. Nah, kemudian kita akan menghitung yang disebut dengan perubahan output. Perubahan output karena output itu satu wilayah, ya disebut juga perubahan, biar nggak terlalu panjang, disebut juga perubahan output atau produk domestik bruto, gitu ya. Produk domestik bruto. Nah, caranya Sorry, Kak. ya ada yang Kak, ditanyakan? ini perubahan itu sama perubahan output ini sama nggak kayak efek putaran awal? Ya, betul, betul, betul. Apa first round effect atau second round effect gitu ya. Nah, betul, betul. Teorinya begitu. Bentar. Nah, caranya adalah matrik multiplier itu. Matrik multiplier dikalikan dengan eh, vektor. Kalau vektor itu kan kolom ya. Nah, dikalikan dengan vektor shock. Bentar. Jadi sama dengan ya. Ini kita blok barisnya itu. Kemudian dikali ini apa? Vektor shock ya. Sorry, sorry. Bentar, bentar. Maaf, ada perintahnya. M mu mult. Nah, kepanjangan dari matrik multiplication. Multiplication itu kan perkalian ya. Nah, M mult. Nah, di sini ada array. Array satunya ini baris multiplier, baris pertama multiplier. Kenapa? Karena yang baris pertama itu pertanian ya. Kemudian di sini titik koma nih, semikolon. Titik koma dikalikan dengan ini vektor shock. Enter. Ini semuanya akan nol dulu nih. Nah, jadi ulangi lagi tadi. Bagaimana cara mengalikannya? M M U Emu L T. Ya, dalam kurung kita tarik tarik balik terus kurung titik koma vektor shock. tarik dari shock shock tutup Nah, kurung yang cancel terakhir M mult move tarik balik tarik terus titik koma tarik shock tutup kurung enter done. nah, kalau kita masukkan angka 1
Kalau kita masukkan angka 1, berapa perubahan outputnya atau PDB-nya? 2,1. 2,1. Sama nggak? Udah. Sama nggak dengan ini? Iya. Sama. Itu artinya tadi. Jadi shock ini ya tadi kan kita 1 juta tadi ya. Jika permintaan terhadap output pertanian naik sebesar 1 juta, maka output perekonomian akan meningkat 2,1 juta. Nah ini, Hmm. itu Oh. paham? Nah, kalau ini kita nolkan, nah ini namanya simulasi. Ini namanya simulasi. Kemudian kita kasih angka 1, ya. Oh, anjay. Oh, iya. Ah, mantap nggak? Keren. Nah, kalau Paham. udah itu berarti belajarnya bagus. Berarti ilmunya udah masuk ke kepala tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Kalau kini kita nolkan, kita satunya di sektor jasa, maka sama ya. Sini kan. Nah, berarti kalau teman-teman udah bisa begitu, pekerjaannya udah bener tuh. Gitu ya. Nah, kemudian kita kan mau ke pendapatan ya. Multiplier income. Nah, menurut Mas Syarif, menggunakan variabel apa untuk menghasilkan multiplier pendapatan? Ayo, Mas Syarif ini kayak ini ya, Mas Syarif ini kayak Mas Kaisang, kakaknya adiknya Gibran ya, agak Apa? mirip ya. Apa jangan-jangan ini masih saudara dengan Mas Kaisang? Karena Hmm. kan Kita but variabel kita butuh koefisien apa, Mas? Koefisien income-nya dari mana? Dari par- nih, dari variabel apa, Mas? Kira-kira di sini nih. Income itu diperoleh oleh siapa sih? Mas. Hah? Apa? I- Pendapatan itu atau income itu diperoleh oleh siapa? Dimiliki oleh siapa? Oleh pembelian, pembelian sih. Jadi produsennya yang menerima income Enggak dari lah. penjualan itu. Siapa yang memperoleh gaji? Siapa yang memperoleh upah? Tenaga kerja. Ah, Pegawai, berarti variabel ini kan? Ya. labor, ya. Itu. Jadi koefisiennya kita peroleh dari variabel variabel labor atau di dalam data input output Indonesia itu disebut dengan wage atau upah ya, wage atau upah. Jadi di tabel input output tadi yang diperlihatkan oleh Mas Syarif ya diambil dari baris atau variabel upah ya, upah tenaga kerja. Nah, bagaimana kita memperoleh koefisiennya? Ya sama seperti tadi, kita menggunakan bagi-bagian atau rasio. Nah, kita tulis saja di sini ya. Koef income. Income itu pendapatan. Nah, berarti kita peroleh dari 60 dibagi total inputnya 180 gitu. Ini yang berikutnya 40 dibagi 240. Ya, kalau sudah di Excel mah ya udah tinggal ditarik aja ya gitu ya. Nah, tinggal ditarik. Nah, kemudian kita copy, kita taruh atau kita simpan di kolom ini ya, koefisien income. Ya, tinggal di paste spesial, Mas Arif. Gimana sih paste spesial, kemudian di transpose ya. Sorry, dimatiin dulu berarti. Matiin dulu.
Eh, mana tadi? Nah, ini. Kita tempatin di mana aja dulu yang enak ya. Jadi agar rumusnya nggak kebawa ke apa ke matrik atau tabel simulasi gitu loh Mas. Ya, kita copy, kemudian kita tadi kan baris ya. Nah, kita rubah jadi kolom. Nah, caranya paste spesial, kemudian transpose. Nah, itu. Nah, jangan lupa tadi ya. Jadi di apa? Di copy dulu, kemudian di paste di sel terpisah. Nah, tapi yang di paste itu value-nya aja. Nah, supaya rumusnya nggak ke copy gitu ya. Nah, kalau di sini kan masih ada rumusnya tuh, Mas. Ya, Mbak Wanda ya. Masih ada rumusnya tuh. G1 dibagi G20 gitu. Nah, supaya eh, 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 tidak keambil rumusnya, ya tadi kita paste apa? Paste spesial, kemudian klik value ya. Nah, kemudian kita copy, kemudian kita transpose ke koefisien income. Nah, bagaimana cara memperoleh pengganda pendapatan atau multiplier income? Yaitu kita tinggal kalikan saja perubahan output atau PDB dengan koefisien income. Itu Mas, Mbak Wanda, gampang ya? Nah, artinya apa? Saya tulis aja ya. Nah, artinya, nah ini multiplier income dari karena yang kita shock tadi itu apa? Sektor jasa ya. Yang kita shock itu tadi sektor jasa. Nah, kita urut satu persatu dulu dari sektor pertanian. Nah, jika output sektor pertanian naik 1 juta rupiah, output perekonomian naik 2,1 juta rupiah, dan pendapatan masyarakat naik 510.000. Orang yang bekerja di sektor pertanian bertambah pendapatannya menjadi 400.000. Pekerja yang bekerja di sektor manufaktur terdampak tidak langsung, itu indirect effect ya Mbak Wanda tadi. Itu bertambah 60.000 atau 0,06 juta. Dan pendapatan pekerja di sektor jasa bertambah sebesar 50.000 atau 0,05 juta. Jadi pendapatan seluruh masyarakat yang bekerja di pertanian, manufaktur, dan jasa secara total itu akan meningkat 0,51. Nah, jadi 0,51 itu kita bisa tulis apa? Jika terjadi kenaikan permintaan terhadap output sektor pertanian sebesar 1 juta, maka pendapatan rumah tangga pekerja keseluruhan ya, keseluruhan meningkat sebesar berapa? 510.000. 510, 100.000. 510.000. Nah, kalau tadi eh, tambahan permintaannya di sektor manufaktur, nah berapa? 330 ribu ya. Sektor manufaktur sebesar 1 juta, maka pendapatan seluruh rumah tangga pekerja
bertambah 0,33 juta atau 330.000. Nah, kita cek nih multiplier income dari sektor jasa. Ya, sektor jasa berapa? Sektor jasa berapa? Jika terjadi Tapi kena kenaikan 10.000. sektor service, sorry, ah, sektor pendidikan berapa? 210.000. 10.000. 210.000. Oh, Nah, ini baru. nah itu peranan masing-masing sektor terhadap pendapatan pekerja atau rumah tangga. Nah, kita bisa simulasi ya sesuai kondisi perekonomian. Kan tentu kenaikan itu tiap hari tidak masing-masing ya. Semuanya juga meningkat ya. Nah, misalnya kita simultankan terjadi serempak kenaikan output di semua sektor satu 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 tuh. Artinya total shocknya atau total tambahan permintaannya sebesar 3 juta. Nah, output perekonomian itu akan meningkat 5,59 juta. Jadi permintaannya nambah 3 juta, tapi PDB-nya akan lebih besar lagi, menjadi 5,59 juta. Nah, tambahan pendapatannya itu akan bertambah sebesar 1 juta. Nah, jadi dahsyat ya kalau eh, permintaan terhadap produk pertanian meningkat, permintaan terhadap produk manufaktur meningkat secara bersamaan, permintaan terhadap output sektor jasa meningkat secara bersamaan, maka ya income masyarakat itu akan meningkat sebesar 1.050.000. Nah, bisa kita tulis di sini. Jika terjadi kenaikan permintaan terhadap output sektor pertanian, manufaktur, dan jasa, ya masing-masing ya sebesar 1 juta, maka pendapatan rumah tangga akan meningkat sebesar 1.050.000 ya. 105 juta. Baik, sampai sini bisa dipahami. Bisa nggak? Bisa. Oke. Nanti ini bisa dipelajari lagi ya. Kalau ini memang harus diulang-ulang. Nah, 2 kali lah diulang-ulang ya, biar lancar. Nanti kalau ada kesulitan, tinggal ditanyakan aja melalui WhatsApp. Ya, nomor WhatsApp saya sudah kasih ke Mbak Pipi. Ya. Mbak Pipi itu yang mana sih? Nggak kelihatan. Yang ke situ aja. Oh Ini ya, Kak. Ini nih kerudung Kak. hitam. Ya, 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 ya. Nah, berarti tinggal satu Itu lagi ya. aja yang ini Kak. Kenapa? Iya. Oke. Iya. Ini kalian masih di kampus atau di Iya, kafe? betul. Di kampus atau di Di kafe? kampus. Perpustakaan sih, Mas. Oh iya Di ya. kampus, Kak. Wih, keren kampusnya. Saya pernah sekali ke Sriwijaya itu tahun 2015. Ya, tahun 2000 udah lama ya, berarti 10 tahun yang lalu. Mas, masih SMP. Nah, kemudian SMP. tinggal SMP. multiplier tenaga kerja. Kerja. Nggak ada, cuma kita Oh, sorry. Berasal tenaga kerja. Kenapa? Kenapa? Tadi Nah, ngomong sama teman. oh, oke.
Nah, yang kita butuhkan adalah, kalau tadi kan butuh koefisien income ya, Mas Arif ya. Sekarang kita butuh koefisien tenaga kerja. Nah, dari mana? Nah, tentu dari tabel input output itu tidak ada, Mas Arif. Karena yang ada adalah variabel upah. Nah, coba Mas Syarif cek di tabel input output tadi yang diperlihatkan. Ada nggak tenaga kerja di baris paling bawah tabel input output? Ada nggak? Tabel yang kami KF. Ya, itu input output apa? Palembang atau Sumatera Selatan. Sumsel Ya. 2016. Nah, kan nggak ada ya? Tidak ada ya? Iya. Iya dong. Nah, kita, Paling enggak. oke, kita nanti teman-teman mencari data di BPS ya. Nanti Dimatikan nanti teman-teman mencari data di BPS ya. BPS Sumatera Selatan ya. Mana? Untuk mencari Sumatera Selatan di mana sih ya? Langsung aja dari sini deh. Kami udah dapat datanya. Oh, udah ada dapat data tenaga kerja per sektor ya. Udah. Di pertanian Iya, Kak. berapa, di manufaktur berapa, udah ada ya? Oke. Udah, Kak. Ya, ya. Good. Nah, kita tinggal masukkan saja di sini dulu ya, di tabel input output jumlah tenaga kerja. Nah, pertanian misalnya berapa? Ada 8 orang gitu ya. Di manufaktur ada 35 orang yang bekerja di manufaktur. Kemudian di sektor jasa ada misalnya ada 12 orang. Nah, jadi nanti tinggal ditempel aja atau diketik di apa data tabel input outputnya. Nah, kemudian seperti biasa tadi kita cari dulu koefisien tenaga kerjanya. Nah, caranya adalah ya tenaga kerja di pertanian dibagi dengan total input. Jadi berapa? 0,04. Nah, ini ada artinya, teman-teman. Artinya apa? 0,04 itu kan sama dengan 0,04 bagi 1 kan? Nah, gitu loh. Artinya apa? Setiap ya input input agriculture sebesar 1 juta butuh berapa? Butuh 0,04 tenaga kerja. Gitu. Itu arti ininya, arti angkanya. Nah, untuk manufaktur berapa bagi berapa? 35 dibagi 240 ini ya. Nah, kita tinggal ya kalau sudah dibagi 1 tinggal tarik ke kanan saja gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita copy dulu supaya rumusnya hilang. Berarti tadi apa? Paste apa? Spesial kemudian value ya. Nah, kalau udah hilang rumusnya baru kita transpose. Transpose itu mengubah dari vektor baris menjadi vektor kolom, gitu ya. Jadi transport itu mengubah dari vektor Hmm. baris menjadi vektor Ke kolom. vektor kolom. Nah, tinggal paste spesial, kemudian klik transpose. Trans Nah, gampang banget multiplier tenaga kerja. Nah, yaitu apa? Kembali lagi, perubahan output atau PDB dikali dengan koefisien awal tenaga kerja. Dikali tenaga dengan koefisien. kerja. Nah, Oh. nah, nah, mungkin ini kita tidak
kurang realistis tadi contohnya ya. Kan agak susah ya. Nambah tenaga kerja 0,61 berarti kan hanya separuh. Kan nggak ada orang yang separuh ya. Nah, kita ubah ya lah. Jangan 8. Berarti berapa ya? 20 lah. Kemudian ini 100 orang yang kerja di manufaktur. Kemudian 50 yang kerja di sektor jasa ya. Nah, ini kita ulang koefisiennya. Paste, spesial, kemudian values. Kemudian kita copy, kemudian kita tempel lagi di sini ya. Paste spesial, kemudian transpose. Nah, jadi di dalam perekonomian hipotetik ini, kalau output semua sektor, pertanian naik 1 juta, manufaktur naik 1 juta, servis atau jasa naik 1 juta, maka akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 2 orang. Jadi ini satuannya orang, ya. Nah, gimana? Jika permintaan terhadap output sektor pertanian, manufaktur dan jasa eh, masing-masing naik 1 juta, maka akan menyerap tenaga kerja dengan total sebanyak berapa? Sebanyak 2 orang. Nah, kalau pertanian saja berapa? Bagaimana caranya tuh? Mbak siapa? Ada Mbak Pipi, Wanda, kemudian siapa lagi? Mbak Karin, Mbak Levina. Mbak Tari. Nah, menurut Mbak Tari, bagaimana cara kita mengetahui multiplier tenaga Aku kerja? Ya, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui multiplier tenaga kerja dari sektor pertanian? Ayo, kalau bisa saya kasih bakso semangkok. Menurut Mas Syarif gimana caranya? Ayo Mas. Menurut Mas Kaisang gimana caranya? Mbak Wanda gimana caranya? mencarinya kak ya. Ya, cara mencarinya. Multiplier tenaga kerja dari sektor pertanian. Gimana caranya? Itu tadi dari eh, perubahan output PDB dikali dengan koefisien tenaga kerja. Hmm, Salah. ya, salah. Hmm. Aduh, iya. Nah, kita mainnya dari shock. Oh, Gitu loh. Nah, kita nolkan dulu kan. Kalau kita nolkan kan berarti nggak ada perubahan oh apa-apa iya. tuh. Nah, Hmm. berarti kita shock dari pertanian kan. 1 juta. Tuh. Nah, ini multipliernya. Oh, ini Tenaga, multiplier. Itu ha- multiplier untuk pertanian, kayak. tenaga multiplier tenaga kerja dari sektor pertanian. Oh, senior. Tuh. Oh, Jadi naiknya tuh dikit banget, dikit ya, 0,55 orang. Ya aduh. setengah setengah orang berarti. Ya ini data tadi tenaga kerjanya kita nggak realistik tapi ya buat contoh mah yang penting cara menghitungnya aja dulu ya gitu. Betul. Nah, Mbak Wanda, kalau multiplier output dari manufaktur gimana tuh cara mengetahuinya? Output, Kalau tadi dari multiplier pertanian. output.
Dari manufaktur. Yang shocknya di dari manufaktur itu menjadi satu Kemudian yang ini nol kan? dikali. Ya. Nah, itu udah otomatis tuh 0,68. Jadi kemampuan manufaktur dalam menyerap tenaga kerja lebih besar dibanding pertanian. Nah, kita cek yang jasa ya. Yang jasanya satu, yang lainnya nol. Nah, yang jasa ternyata lebih gede ya. Gitu. Jadi kemampuan sektor jasa di wilayah ini untuk menyerap tenaga kerja itu besar. Gitu, gitu. Nah, tapi betul. Nah, tapi kan kita hanya dari 1 juta. Kenyataannya kan transaksi itu miliaran ya. Nah, jadi kalau miliaran, ini kan tadi satu juta ya. Kalau miliaran berarti 1.000 di sininya. Kalau 1.000 berarti 1 miliar. Nah, artinya kalau permintaan terhadap output pertanian naik 1 miliar, maka akan menyerap tenaga kerja sebesar 551 orang. Oke. Nah, kalau 1 miliarnya itu dari apa? Manufaktur akan menyerap lebih banyak lagi 684 miliar. Nah, jadi saran saya nanti untuk multiplier tenaga kerja jangan pakai juta satuannya, pakai miliar. Kalau juta kan kerendahan ya. 1 juta ya kerendahan. 1 juta mah dipakai neraktir makan 20 orang itu udah habis. Nah, kemudian kalau 1 miliar itu permintaan untuk apa? Sektor jasa ya lebih besar betul lagi. 796 orang ya. Jadi ini satuannya orang ya. Kenapa satuannya orang? Karena data yang kita input di tabel input outputnya itu tenaga kerja dalam satuan orang. Nah, itu eh, penjelasan saya untuk menghasilkan apa namanya multiplier output, kemudian multiplier income dan multiplier tenaga kerja. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Ada, Mas Syarif? Iya. Kalau dari kami tuh banyak banget ke efeknya. Oke. Gimana? Gimana? Ini berarti the tabel yang multiplier ini tuh efek putaran awal galau Kak, ya? Semua ya Kak? Nah, itu total. Jadi sudah menghitung putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4. Dan seterusnya. Iya. Nah, itu yang dibutuhkan apa di tugas itu? Banyak sih Kak. Ada efek dukungan industri, efek Ah, induksi konsumtif, efek total, efek lanjutan. ya. Nah, semuanya bisa dijawab melalui simulasi. Nah, yang tadi kita bilang itu apa? Eh, jika terjadi kenaikan permintaan terhadap pertanian, maka output seluruh perekonomian atau PDB itu akan meningkat. Nah, itu efek induksi dari sektor pertanian, gitu loh. Nah, hanya ada rumusnya sedikit ya, ada rumusnya sedikit yang bisa dihitung dari ini apa matrik multiplier. Dasarnya dari sini, dasar dari sini.
Nah, nanti untuk yang apa putaran satu, putaran dua, dan seterusnya, kemudian inducement, effect of consumption, dan lain sebagainya, itu sangat mudah dikerjakan, tidak sulit. Nanti saya kirim filenya via WhatsApp ke Mbak Pipi mungkin ya. Jadi, jadi nanti teman-teman bisa melihat contohnya, cara menghitungnya. Nanti kalau kesulitan tinggal di chat WhatsApp saja ke saya. Gimana kalau begitu? Tapi basicnya ini bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak ini basicnya? Alhamdulillah sangat bisa dipahami. Ya, alhamdulillah senang saya tuh. Nah, nanti eh, eh, karena di sini udah mau maghrib nih, ya. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan tadi yang disebutkan apa? First round effect atau efek putaran pertama, efek putaran kedua. Nanti saya berikan Excelnya yang mudah diikuti ya. Itu. Nanti kalau kesulitan ya tinggal tanya aja. Kapan itunya dikumpulkan tugasnya? Di malam. 12 malam ini, jam 12 malam ini, Kak. Oh iya, beres lah itu. Ah, Iya, amin. 1 jam Kami untuk multiplier output, multiplier income, multiplier tenaga kerja kan ISA juga udah beres tuh, aman. ya. ISA udah beres tuh. Nah, nanti setelah itu baru yang efek putaran satu gitu ya. Eh, dan inducement effect tuh. Gampang lah. Nanti kalau kebingungan tinggal chat WhatsApp saya saja ya, Mbak Pipi ya. Betul nggak, Mbak Pipi? Oke, Kak. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin dari kami cukup Kak. Dan mungkin kalau ada kebingungan kami mohon izin untuk menghubungi Kakak lagi untuk Hmm. menanyakan terkait apa yang nanti mau ditanyakan nanti Kak. Ya, Sebelumnya baik. Syarif dan teman-teman mengucapkan makasih banyak sudah mau meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya ini banyak sekali. Siap. Mungkin kami izin menghubungi nanti Kak. Ya, baik, Apapun ya. yang mau ditanyain nantinya. Ganggu Baik. waktunya terus. Sekali lagi Bo- makasih banyak Kak ilmunya. sebelum ditutup saya boleh tanya nggak dari mana teman-teman tahu ada channel YouTube saya? YouTube. Ya itu bisa ketemu channel itu gimana ceritanya? Jadi kami nyari di YouTube kan, Kak, tentang ini multiplier ini. Eh, Terus ya, nemu channel Kakak. Ya sudah, ada yang komen. Jadi ada yang komen kan, Kak, ya, 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 kayak apa namanya? Mau nanya lebih dalam, terus ya. Kakak ngasih email. Terus kami suruh Oh, Pipi. Ini oke, oke, oke. Ya, terima kasih ya teman-teman Tapi ya makasih. mahasiswa apa agribisnis ya? Di bisnis ya Iya, betul. Mahasiswa Kak. agribisnis dari Universitas Sriwijaya, universitas terbesar Ya di betul. Indonesia. Ya, oke. Wah, luasnya. Selamat bekerja. Nanti kalau ada kesulitan, insya Allah saya bantu. Terima kasih. Terima Kak, kasih kami banyak Kak makasih Yuka. banyak ya, Ya, Kak. Mohon maaf ya, Kak. sama-sama. Mohon maaf ya. Ya, Makasih nggak banyak. apa-apa. Makasih Ya. banyak, Kak. Assalamualaikum Nanti semoga warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Kak. Makasih Ya, banyak, Kak. sama-sama. Ayo. Lancar.